yang lurus, jalan orang yang diberikan nikmat hanya 4 saja. Yang pertama, minan nabiin, jalannya para nabi, para rasul. Kalau tidak sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang kedua. Wasiddiqin, ikuti jalan orang yang imannya betul kepada Allah. Kalau tidak sanggup mengikuti jalan mereka, wasuhada, ikuti jalan yang ketiga, orang yang mengorbankan diri dan hartanya untuk agama. Kalau tidak juga sanggup mengikuti yang ketiga, ikuti jalan keempat, wassolihin, ikuti jalan orang-orang yang soleh, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya ingin sampaikan satu kisah. Tapi kisah ini nanti saya berikan kepada jamaah. Dalam Al-Quran mengulang-ulang kaji, mengingat-ingatkan yang lupa. Dalam Al-Quran ada 30 juz, 114 surat. Terdiri dari ada yang mengatakan 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.236 ayat. Yang paling banyak isi dalam Quran itu apa? Bukan hukum halal dan haram, bukan perintah dan larangan, bukan hak dan kewajiban. Yang paling banyak cerita dalam Quran itu kisah. Kisah para nabi, kisah para rasul, kisah orang-orang soleh. Dan ini Allah ceritakan paling banyak dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam disebut namanya 136 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 12 juz Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam namanya disebut 69 kali dalam Quran. Kisahnya diceritakan Allah ke dalam 8 juz Al-Quran. Kisah Nabi Nuh alaihissalam namanya disebut 43 kali dalam Quran. Kisahnya diceritakan Allah ke dalam 4 juz Al-Quran. Kisah Nabi Isa alaihissalam namanya disebut 55 kali dalam Quran. Kisahnya diceritakan Allah ke dalam hampir 2 juz Al-Quran. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya disebut 25 kali dalam Quran. Hampir setiap surah Allah ceritakan kisah perjuangan dan pengorbanannya. Timbul pertanyaan, kenapa yang paling banyak Allah ceritakan dalam Quran itu kisah? Kenapa yang paling banyak Allah ceritakan dalam Quran itu kisah? Kita sholat dalam satu hari itu 5 waktu, terdiri dari antara 17 rakaat. Setiap 17 rakaat, setiap rakaat kita membaca satu surah namanya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini rukun sholat. Kalau ada orang sholat tidak baca Al-Fatihah, sholat mereka tidak akan diterima. Sama seperti perempuan hamil, gugur kandungan sebelum melahirkan. Dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus, sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Jalan orang lurus itu jalan siapa? Jalan orang yang diberikan nikmat itu jalan siapa? Tidak ada jalan lain. Allah telah tetapkan jalan orang yang lurus, jalan orang yang diberikan nikmat hanya 4 saja. Yang pertama, minan nabiin, jalannya para nabi, para rasul. Kalau tidak sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang kedua. Wasiddiqin, ikuti jalan orang yang imannya betul kepada Allah. Kalau tidak sanggup mengikuti jalan mereka, wasuhada, ikuti jalan yang ketiga, orang yang mengorbankan diri dan hartanya untuk agama. Kalau tidak juga sanggup mengikuti yang ketiga, ikuti jalan keempat, wassolihin, ikuti jalan orang-orang yang soleh, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Selesai. Tidak ada jalan lain. Bapak Ibu tinggal pilih mau jalan mana. Sekarang bagaimana kita akan mengikuti jalan para nabi, para rasul, sementara kita kisah nabi dan rasul itu tak paham.
Makanya mohon maaf malam hari ini kita akan bicarakan Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir, salah satu di antara nabi dan rasul yang Allah turunkan. Jumlah nabi dan rasul turun ke muka bumi ini berjumlah 124.000 nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani, 5 nabi ulul azmi, 1 khataman nabiyyin la nabiyya ba'da, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena momentumnya masih tahun baru, saudara-saudara kita baru merayakan hari raya Natal, kita ambil momennya Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa kok jarang diceritakan orang, kita akan ceritakan Nabi Isa alaihissalam. Ini baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bicara Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi dari keturunan Bani Israel yang terakhir. Tidak ada lagi nabi dari keturunan Bani Israel yang terakhir kecuali Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Bani Israel ini tidak tanggung-tanggung. Allah bercerita dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Bani Israel, zukuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak kepada siapa? Kepada Bani Israel, yang nikmat itu tidak pernah kami berikan kepada kaum sebelum mereka. Apa nikmatnya? Salah satu nikmatnya Allah turunkan untuk Bani Israel nabi, tidak cukup cie, 3 boleh nabi. Di dalam 20.000 nabi itu 13 nabi itu untuk Bani Israel. Allah utus 13 nabi kepada mereka, tidak tanggung-tanggung. Ada nabi yang diberikan kitab suci, Musa, diberikan Taurat, Bani Israel. Ada nabi yang diberikan kitab suci, Injil, Isa, Bani Israel. Ada nabi yang diturunkan, Sulaiman, Daud. Ada nabi yang diturunkan, Yunus, Musa, Harun. Seluruhnya buat Bani Israel. Bayangkan itu tandanya Allah berikan nikmat kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi keturunan terakhir dari Bani Israel. Tidak ada lagi nabi setelah Bani Israel keturunan terakhirnya kecuali Nabi Isa. Isa ini dilahirkan di daerah Bethlehem. Bethlehem itu kawasan Yerusalem, negeri Sam, yang sekarang tempat jalur Gaza terjadi konflik. Tak jauh dari sana ada satu kota namanya Bethlehem kecil. Di sanalah Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa alaihissalam, nasabnya ini tersambung kepada kakeknya Ibrahim. Ibrahim nasabnya tersambung kepada nenek moyangnya Nabi Adam. Pak, Bu, tidak ada satupun para nabi yang nasabnya tidak tersambung dengan para nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada. Seluruh nabi itu tersambung dengan nabi-nabi sebelumnya. Dan itu memang aturannya. Setiap nabi itu keturunan nasabnya, zuriat keturunannya itu tersambung dengan nabi-nabi sebelumnya, pasti. Silakan dibaca sejarah Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, atau sejarah 25 nabi dan rasul yang Allah turunkan. Dari mana nasabnya tersambung kita bahas. Ambil dari atas. Nabi Adam alaihissalam punya anak 40 orang. 40 orang ini 20 pasang. Karena setiap melahirkan Adam sepasang, lahir sepasang. Sebagian para ahli sejarah mengatakan 30 pasang. 30 pasang itu 60 kan. Tapi para jumhur ulama sepakat, para ulama sejarah mengatakan bahwa anak Nabi Adam kok sampai peluang 20 pasang. Dari 40 orang tadi, satu anak diangkat dari Nabi Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mihlail, Mihlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham, dan Yafid. Dari Sam lahir Arfaksad. Arfaksad punya anak Salih, Salih punya anak Abil, Abil punya anak Falid, Falid punya keturunan Ra'u, Ra'u punya anak Sarud. Dari Sarud ini punya anak Nahur, dari Nahur ini punya anak namanya Azar, atau disebut dengan nama Tara, atau orang menyebutnya Tari. Azar, Tara, Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya 4 orang bini. Salah satunya istri yang pertama namanya
punya anak Nabi Ishak. Ishak punya anak Nabi Yakub. Yakub punya nama lain Israel. Punya anak 12 orang. 12 orang inilah dikatakan Bani Israel. Salah satu di antara 12 orang tadi ada anaknya bernama Yahuda. Yahuda itu cikal bakal lahirnya orang Yahudi. Yahuda punya anak Faris, Faris punya anak Aram, Aram punya anak Aminabad, Aminabad punya anak Uwaibid, Uwaibid punya anak Salmun, Salmun punya anak Hasyun, Hasyun punya anak Yisais. Dari Yisais lahirlah Daud alaihissalam, dari Daud lahirlah Sulaiman alaihissalam. Sulaiman menikah dengan Ratu Balkis, punya anak tunggal namanya Rahaban atau disebut dengan nama Rahabean. Rahaban ini punya banyak anak, salah satunya adalah Radim. Radim punya anak Yahusabat, Yahusabat punya anak Amsaya, Amsaya punya keturunan Nawas, Nawas punya anak Nausa, Nausa punya anak Imron, Imron punya putri Maryam, Maryam punya anak Isa alaihissalam. Maka dikatakan Isa bin Maryam binti Imran bin Nawas bin Amsaya bin Nausa bin Radim bin Yahusabat bin Sulaiman bin Daud bin Yisais bin Salmun bin Yisais bin Salmun bin Hasyun bin Aminabad bin Uwaibid bin Aram bin Abil bin Faris bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Tara bin Nahur bin Sarur bin Ra'u bin Abil bin Balik bin Soleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarim bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Ada yang bisa mengulang? Tidak akan ada. Kalau utak lah piti-piti, tidak akan ada. Saya sampaikan itu nasab jalur para nabi. Maka nabi ini dia ketemu dengan jalur dengan nabi-nabi yang lainnya. Satu, Isa alaihissalam adalah nabi yang terakhir dari keturunan Bani Israel. Isa punya ibu namanya Maryam. Maryam ini sama-sama sudah kita ketahui tidak memiliki suami. Maryam punya dua orang tua. Punya satu ayah, punya satu ibu. Ayah Maryam namanya Imran. Ibu Maryam namanya Yukabid. Ada yang mengatakan ibu Maryam namanya Aminah. Quran surat Al-Imran itu menceritakan keluarga Maryam, bukan keluarga Nabi Musa. Karena ada dua nabi yang ayahnya Maryam. Isa punya ibu Maryam, Maryam punya ayah Imran. Musa ayahnya Imran juga. Tapi Quran surah Al-Imran menceritakan bukan keluarga Nabi Musa, tapi menceritakan keluarga Nabi Isa alaihissalam. Ketika istri Imran, ibunya Maryam, neneknya Nabi Isa, hamil, melahirkan, mengandung anak yang nanti lahir diberi nama Maryam. Ketika istri Imran ini hamil, maka istri Imran ini bernazar. Nazar itu diabadikan Allah dalam Quran. Apa nazarnya? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Apa kata istri Imran? Ya Allah, demi bayi yang berada dalam kandunganku ini, jadikan anakku ini orang-orang yang akan menghambakan dirinya kepada Engkau. Itu nazar istri Imran tuh. Maka lahir nanti bayi diberi nama Maryam. Nazar itu diucapkan oleh istri Imran dan nazar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah satu perempuan terpelihara, perempuan yang sangat luar biasa. Perempuan itu diberi nama Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Ini pelajaran buat kita. Bini-bini awak yang masih hamil, kalau hamil nazar dengan Allah. Ya Allah, jadikan bayi yang berada dalam kandunganku anak-anak yang akan menjadi penjaga-penjaga Quran. Maka lahir nanti anak akan jadi hafiz Quran. Nazar itu diterima oleh Allah, maka ketika lahirlah anak perempuan bernama Maryam, langsung anak itu diambil oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dari mana Zakaria muncul, Ustaz? Zakaria kok bibinya Maryam, adik-beradik sama emaknya. Kenapa Zakaria mengambil Maryam baru bayi? Pertama, menunaikan nazar. Yang kedua, Zakaria dari istrinya tidak punya anak.
Maka diambilnya Maryam itu dibawa ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Di Baitul Maqdis itulah dibuat mihrab. Mihrab itu kata ulama tempat yang terkecil di sudut Masjidil Aqsa. Sebagian ulama mengatakan mihrab itu adalah bangunan yang terluar dari Masjidil Aqsa. Maka dibuatlah mihrab di sana untuk membesarkan dan menjaga Maryam. Maaf, Maryam tumbuh besar, segala keperluannya, sandang, pangan, papan, makan, semuanya disempurnakan oleh pamannya dan bibinya, Zakaria alaihissalam. Sampai tumbuh dewasa. Maryam sudah menjadi gadis. Apa hobi Maryam? Hobi Maryam itu beribadah dalam mihrabnya. Beribadah. Kalau dia keluar menunaikan keperluannya, kemudian masuk lagi dia beribadah. Maryam itu dikatakan dalam Qasasul Anbiya, dikatakan bahwa Maryam itu mengikuti sifat ibunya. Apa sifat ibunya? Ibunya ini orang yang terpelihara. Satu, Maryam ini tidak peduli, tidak pernah melihat satupun keburukan aib dari Bani Israel. Nah, itu sifat Maryam. Sama dengan sifat ibu kandungnya. Tidak pernah sedikit pun tampak keburukan orang lain di matanya. Karena yang Maryam lakukan di dalam mihrab, sibuk menjadikan dirinya itu dekat dengan Allah. Ini pelajaran buat kita, Pak. Awak di tahun baru 2020 Masehi, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Kita mulai cara pandang lagi, Pak. Tidak ada lagi nampak keburukan orang lain. Tidak ada lagi yang nampak aib-aib dan keburukan orang. Yang tampak itu adalah keburukan-keburukan kita. Jadikan diri kita ini sarana untuk makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Jadi kenapa saya katakan ini mohon maaf. Tidak ada lagi nampak kebaikan dan keburukan-keburukan dalam diri orang lain. Yang tampak itu semua kebaikan-kebaikan saja. Karena mohon maaf Pak, kita ini tidak pernah tahu hasil akhir sebuah kehidupan ini, tidak pernah tahu. Hari ini Bapak ke masjid, hari ini Bapak sholat, hari ini Bapak mau ngambil kerja Nabi, hari ini Bapak pakai jubah. Tapi nanti ketika sakratul maut, sebelum ajal menjemput, Allah cabut taufik dan hidayah, Allah matikan kita dalam keadaan su'ul khotimah. Siapa yang tahu? Tidak ada. Hari ini saudara kita yang di luar sana, yang belum ke masjid, yang belum sholat, yang belum pakai jilbab, maaf, mungkin ketika akan sakratul maut, Allah berikan mereka taufik dan hidayah, Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang tahu? Jadi tidak ada, kita pernah tahu hasil akhir sebuah kehidupan ini. Makanya saya minta pada kita bersama, kita tidak perlu menjas orang, menjadi hakim untuk menghakimi amalan orang. Karena kita tak pernah tahu di mana Allah meletakkan ridhonya di amal kita yang mana. Kita tidak pernah tahu. Maka karena itu sekarang biasa saja, santai saja. Hidup itu jadikan diri kita ini orang yang senantiasa berusaha untuk dekat dengan Allah. Ini saya bilang buat kita bersama. Maaf, musuh Nabi. Siapa salah satu musuh Nabi? Bukan hanya Abu Lahab, bukan hanya Abu Jahal. Salah satu musuh Nabi namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini hari-hari mencaci maki Nabi, hari-hari menghina Nabi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, begitu bencinya Walid bin Mughirah kepada engkau. Apakah Nabi balas menghinanya? Tidak. Apakah Nabi balas mencacinya? Tidak. Apakah Nabi pandang keburukannya? Tidak. Kata Rasulullah, biarkan saja. Hari ini dia tak beriman kepada Allah, hari ini dia tak beriman kepadaku, tapi dari keturunan nanti akan lahir orang yang beriman kepada Allah. Betullah doa Nabi, dari rahim istri Walid bin Mughirah, Allah lahirkan satu orang anak yang beriman kepada Allah. Anak itu diberi nama Walid bin Walid, beriman kepada Allah. Abu Jahal tuh Pak, setiap malam memikirkan bagaimana besok pagi mau bunuh Nabi. Bahkan sejarah mencatat 3 bulan berturut-turut Abu Jahal tak tidur-tidur, memikirkan bagaimana besok pagi Nabi itu mati. Bayangkan, kata Abu Bakar, sebegitu bencikah Abu Jahal kepada engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, biarkan saja. Dia tak beriman kepada Allah, tak beriman kepadaku, tidak ada masalah. Apakah Nabi menghinanya? Tidak. Apakah Nabi mencacinya? Tidak. Kata Nabi, biarkan saja. Satu saat dari keturunannya akan lahir orang yang beriman pada Allah. Benarlah doa Nabi, dari rahim istri Abu Jahal, Allah lahirkan satu orang anak beriman pada Allah. Anak itu diberi nama Ikrimah bin Abu Jahal. Siapa yang nyangka? Jadi kita tidak bisa menyangka, tidak bisa menjas orang. Bapak yang sudah berangkat umroh, maaf, pergi umroh, nanti kita akan berkunjung ke Taif. Taif itu dataran paling tinggi di kota Mekah. Orang Mekah kalau refreshing, kalau liburan hari Jumat,
Dia pergi ke Thaif. Karena Thaif itu diapit oleh 2 bukit yang besar. Suasananya dingin. Kalau Bapak Ibu pergi ke Thaif, ini maaf, sejarah Nabi di sana apa yang terjadi? Nabi SAW dari kota Mekah berdakwah, tak diterima dakwah Nabi. Nabi pergi ke Thaif, ingin bermaksud menjumpai Bani Sakif. Berapa lama Nabi di Thaif? 10 hari. Apa yang terjadi? Justru dakwah Nabi tak diterima di kota Thaif. Nabi keluar dari kota Thaif, maaf, tidak dilepaskan begitu saja oleh orang Thaif. Nabi dilempar oleh batu dengan pakaian kotoran unta, semuanya dilempar sampai kepala Nabi dan kaki berlumuran darah. Kisah itu selalu kita baca. Apa yang terjadi? Di saat Nabi dilempar berdarah dari kepala sampai kaki, Nabi singgah di salah satu kebun anggur milik Yahudi. Makanya kalau Bapak umroh di Thaif itu, Bapak akan ketemu dengan masjid kecil, nama masjidnya Masjid Ad-Das. Ad-Das itu hamba sahaya pemilik kebun anggur Yahudi. Dialah yang memberikan Nabi setangkai anggur ketika Nabi berlumuran darah. Sebab anggur itulah Ad-Das itu telah masuk Islam. Maka didirikanlah masjid namanya Masjid Ad-Das. Dari sana Nabi langsung berjalan ke daerah Qornin Manazil, di tempat orang mengambil mikot di Thaif. Berdoalah Nabi. Apa doa Nabi? Ya Allah, aku kadukan kebodohanku dan kelemahanku. Mau kau serahkan aku kepada orang Thaif yang akan membunuhku, atau kau lindungi aku di bawah pengampunan dan kasih sayangmu. Semuanya tidaklah mengapa ya Allah, asalkan kau jangan marah kepada aku. Doa Nabi yang begitu sedih menggetarkan aras, sehingga Allah utus 2 malaikat penjaga bukit. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, sampaikan kepada kami, perintahkan kami, kalau kau ingin kami hancurkan 2 bukit ini, kami akan hancurkan 2 bukit ini, kami akan timbun orang Thaif saat ini juga. Apa kata Nabi? Jangan, biarkan saja. Suatu saat dari lembah Thaif ini akan datang orang beriman kepada Allah. Betullah, dari Thaif itu dikabulkan doa Nabi, lahirlah satu orang perawi hadis yang paling besar. Banyak hadisnya kita baca sampai hari ini. Dia kelompok sahabat dari kalangan ahlu sumpah. Sahabat itu bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lahir dari kota Thaif. Bahkan Ibnu Abbas tidak mau dimakamkan di Mekah Madinah, dia minta dimakamkan di Thaif. Jadi kita tidak boleh menjudge orang, Pak. Tidak boleh menjadi hakim untuk menghakimi amalan orang. Kadang-kadang awak penyakit awak Pak, baru awak sebulan lu setahun lu jadi pengurus Masoji baru, Pak, kemana Pak selama orang tengok 2 tahun lu tidak pernah ke Masoji itu. Awak baru setahun ke Masoji, oh Pak, aku sebelum awak itu pengurus 20 tahun udah ke Masoji, selama awak kemana? Awak kadang-kadang Pak, maka saya ingin sampaikan kepada kita bersama, jangan menjudge, jangan menjadi hakim untuk menjadi hakim membuat amalan orang lain. Makanya kita ini biasa saja perbaiki hati kita. Kita bukan yang terbaik, Pak. Bapak tahu nggak? Iblis kalau disuruh dia menghafal nasab Nabi, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Iblis hafal di luar kepala. Kenapa? Iblis menyaksikan setiap kelahiran para Nabi, tahunya sabun Nabi lahir. Iblis kalau disuruh hafal Quran, maaf, Bapak jangan sombong. Anak Bapak hafal Quran, Iblis hafal Quran, hafal Injil, hafal Zabur, hafal Taurat, hafal Suhuf. Di luar kepala, karena Iblis mengetahui setiap kitab suci yang diturunkan. Kata ulama, Iblis juga mengetahui asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Tapi kenapa Iblis tidak menjadi orang yang dicintai Allah? Kenapa Iblis tidak menjadi kekasih Allah? Karena dalam diri Iblis ada satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sifat itu sudah ada dalam diri kita. Apa sifatnya? Ana khairu minkum, saya lebih baik dari dia. Itu penyakit, Pak. Nah, itu penyakit yang membuat Iblis terusir dari surga. Ana khairu minkum, saya lebih baik dari dia. Dan lebih dia gara-gara dia agama ini. Kalau tidak gara-gara dia tidak akan ini Masoji gitu. Dan yang paling kayo, dan yang paling hebat, yang paling banyak hafalan Qurannya, yang paling indah suaranya. Subhanallah. Apa bedanya dengan Iblis? Ana khairu minkum, saya lebih baik dari dia. Maka mulai sekarang tebarkan kebaikan tanpa harus pernah merasa paling baik di kehidupan dunia. Belajar, kita sama-sama. Pak, ini saya mau sampaikan kepada kita bersama. Maaf, Allah tidak butuh dengan kita. Kita yang butuh dengan Allah. Allah tidak perlu dengan awak. Kalau Allah ingin turunkan hidayah, Allah tidak butuh kita. Saya mau tanya, Pak. Ini mohon maaf. Tanpa kita, ini maaf. Allah akan jaga agama Islam ini sampai kiamat
tanpa kita, tanpa saya, tanpa bapak, tanpa ibu. Allah jaga agama sampai kiamat. Itu janji Allah. Oh, tidak butuh kita, Pak. Ini saya cerita sedikit. Dulu ketika Nabi lahir, ini Nabi lahir. Ketika kelahiran Nabi dikatakan tahun gajah. Kenapa? Karena tentara Abraham dari negeri Yaman datang ke kota Mekah. 11.000 pasukan bergajah. Mau menghancurkan Ka'bah. Misi satu-satunya hancurkan Ka'bah. Sampai di gerbang Masjidil Haram, di tanah haram itu berhenti pasukan bergajah. Kata Abraham, panggil pimpinan orang Quraisy. Siapa pimpinannya? Pimpinan orang Quraisy Abdul Muthalib, kakek Nabi. Panggil kepala suku Ka'bah. Apa siapa? Kepala suku Ka'bah, kakek Nabi juga Abdul Muthalib. Datang Abdul Muthalib. Apa kata Abraham? Betulkah engkau Abdul Muthalib? Iya. Betulkah engkau pemimpin orang Quraisy? Benar. Betulkah engkau yang memimpin Ka'bah nih? Kata Abdul Muthalib, orang-orang menyebutku demikian. Kata Abraham, wahai Abdul Muthalib, kami jauh-jauh datang dari Yaman. Ingin kemari ini tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi kami tidak ingin ada pertumpahan darah. Kau bawa semua orang Quraisy ini, kosongkan kota Mekah. Tapi ingat, semua harta kalian, rumah kalian, domba kalian, unta kalian, binatang ternak kalian, kami sita. Kata Abraham. Apa kata Nabi? Apa kata Abdul Muthalib? Abdul Muthalib selalu ada jawabannya, Pak. Oh, kau datang kemari mau menghancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muthalib, kalau kau ingin hancurkan Ka'bah, hancurkan saja. Yang penting unta dan yang kau ambil tadi 100 ekor, tolong pulangkan. Apa kata Abraham? Wah, engkau pemimpin apa engkau? Ka'bah rumah ibadah yang kami hancurkan, kau biarkan. Malah kau pikirkan unta kau dan 100 ekor. Pemimpin macam apa engkau? Kata Abraham. Apa kata Abdul Muthalib? Abraham, Ka'bah ini punya pemilik. Pemiliknya lebih tahu cara menjaganya. Unta itu punya dan copek pulangan nih. Nah, contoh itu keyakinan Abdul Muthalib. Naik Abdul Muthalib ke atas bukit. Apa kata Abdul Muthalib? Wahai penduduk Mekah, saksikan oleh kalian, pemilik Ka'bah akan buat apa untuk menjaga rumahnya. Ini kita bawa apa? Agama ini bukan karena kita hidupnya, Allah akan jaga agama ini sampai kiamat. Tapi kenapa ada ayat ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum? Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Apakah Allah minta tolong Allah lemah? Tidak. Apakah Allah minta tolong Allah menunjukkan kekalahannya? Tidak. Allah menyuruh kalian bantu agama Allah. Allah ingin buka pintu kemuliaan. Kalau kalian tolong, Allah berikan mahkota kemuliaan. Kalau kalian tinggalkan, Allah berikan kalian mahkota kehinaan. Tapi Allah tidak pernah berhajat dengan kita. Ini kan awak merasa berjasa dengan agama Allah. Kalau nak gara-gara dia, nak kali dia agama Allah. Kalau nak kan dia buat dulu komisi kuat, nak kali dia kampung Allah. Takbir, Allahu Akbar, semangat memperjuangkan agama. Saya lucu, Pak. Kita boleh semangat memperjuangkan agama, tapi kadang-kadang kita ini bereporia. Semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong agama Allah, tolong agama Allah. Zuhur lewat, asar terlambat, subuh masbuk, malam mendutur, siang mengicu. La ilaha illallah. Apa ini yang nolong agama Allah? Saya mau tanya buat kita bersama. Mulai sekarang kita belajar. Tolong agama Allah. Perbaiki iman, perbaiki amal, perbaiki muamalah, perbaiki muasarat, perbaiki akhlak. Kalian sudah nolong agama Allah. Hari ini yang terjadi. Makanya mohon maaf saya ingin sampaikan buat kita bersama. Tidak ada lagi keburukan-keburukan tampak. Kebaikan-kebaikan saja yang tampak. Tidak ada lagi lihat kesalahan-kesalahan orang lain. Yang tampak itu hanya kesalahan kita. Perbaiki diri kita agar diri kita lebih baik di hadapan Allah. Jangan sampai kita anak khairu minkum, kita merasa lebih baik, merasa paling kaya, merasa paling hebat, merasa paling cerdik, merasa paling hebat, merasa paling pengalaman, merasa paling hebat, merasa paling banyak hafalan Qur'annya, merasa paling indah suaranya. Apa bedanya dengan iblis? Anak khairu minkum, saya lebih baik dari dia. Ini kita belajar di momentum tahun baru ini. Kita belajar introspeksi. Kita ini hamba. Kalau hamba tugasnya sujud. Dengan siapa sujud? Dengan Tuhan yang Rabbul Izzati Azal Jalala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Dan jika kira-kira sembahyang kita ini pahalanya 10%, 20%, 30% atau 40%, tidak usah. Diperintahkan Allah sujud, sujud sajalah. Dan banyak cerita. Allah perintahkan kita pakai jilbab, ulurkan jilbab. Dan banyak cerita. Kira-kira kalau seperti ini syaratnya atau tidak usah jilbab aja lah. Bapak disuruh ke masjid, tidak usah banyak cerita.
Kenapa tuh masih dosa di rumah lebih khusyuk? Nggak usah banyak cerita masalah dirinya lah. Karena kita ini hamba. Kalau hamba, tugas kita tuh sujud dengan siapa? Dengan Tuhannya. Siapa Tuhannya? Rabbul Izzati Wal Jalala. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana-mana masjid saya sampaikan. Agar apa? Agar kita tuh untuk memperbaiki diri kita. Karena Allah buat warning. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, penghuni neraka jahanam paling banyak itu kalangan jin dan manusia. Apa dosa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi tidak mau mengusahakan hati mereka. Di ujung ayat itu Allah katakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Kamu tuh sama seperti hewan ternak, kalian tuh sama seperti binatang, baluhum adol, atau lebih parah pada binatang. Ini kehidupan kita. Makanya mohon maaf, saya katakan buat kita bersama, Allah obat kalau tidak mau membersihkan hati. Ini sifat kita ini sama dengan sifat binatang hewan ternak. Salah satunya sifat kondiek. Tuan tuh mak kondieknya. Kondiek itu dibayi pecah lele, dak nionya dong. Kondiek itu dibayi hamburger, dak nionya dong. Dibayi pecah lele, dibayi pizza, dibayi Kentucky Fried Chicken, dak nio. Kondiek itu dan sukunya tahu busuk, tempe busuk, ayu busuk, lumpu busuk, itu dan nio kondieknya. Awak kalau tidak ada agama, awak tidak perbaiki hati kok. Sama aja kondiek awak. Tidak pernah kagum menengok kawan tahajud 20 rakaat semalam. Tidak pernah kagum menengok kawan duha 20 rakaat tiap pagi. Tidak pernah terkesan nengok kawan baca Quran 3 juz semalam. Tapi yang awak cari apa? Aib, kotoran, busuk saudara awak kok. Itu yang hobi awak kok. Baca hari aib kawan kok. Mulai sekarang kita perbaiki Pak, di 2024 nih. Kenapa? Karena amalan itu tergantung hati kita nantinya. Makanya saya minta buat kita bersama pada momentum tahun baru ini kita lupa. Untuk apa? Memperbaiki hati kita. Tidak ada kampanye lagi. Dalam rumah tangga pun sama. Maaf. Dulu kalau ibu bapak bercewek dulu sebelum kawin, dan paling ancak cewek awak, dan paling lombui cewek awak, dan paling elok cewek awak, dan paling ganteng cowok awak, dan paling cool cowok awak. Apa kata Allah? Jangan kalian wariskan keburukan kalian kepada istri kalian. Ketika kalian menikah nanti, ketemu kalian sifat istri kalian yang selama kau tidak pernah kalian tahu. Selama cewek elok, lombui, rupa setelah babini, baciri muncungnya. Atau selama cewek laki-laki kau elok, tapi setelah menikah kiki, sempili. Ini kata Allah. Jangan kalian wariskan keburukan kepada keluarga kalian. Maksudnya kata ulama, kalau nanti kalian ketemu sama sifat istri kalian, sifat suami kalian yang tidak pernah kalian tahu sebelumnya, kalian jangan marah. Kenapa? Ibu jumpa sifat suami yang tak baik, jangan marah. Kenapa? Kenapa Allah tak jodohkan ibu sama orang lain? Kenapa Allah jodohkan ibu pada suami ibu yang banyak kekurangannya, yang ibu selama ini tidak tahu? Kenapa? Karena Allah telah siapkan kekurangan dalam diri suami ibu, telah didesain oleh Allah, penyempurnanya Allah siapkan dalam diri ibu, maka dipertemukan oleh Allah. Nah, begitu dengan bini awak. Kalau ada bini awak kurang, jangan marah. Kenapa? Maaf, kekurangan istri kita telah didesain oleh Allah yang bisa menutupinya awak, bukan laki-laki lain. Nah, tidak perlu lagi kita banyak cerita. Kalau dicari sembrono, mana tidurnya sembrono. Mana dicari salah bini makin banyak besok salah bini. Nah, saya minta buat kita bersama. Ini belajar di rumah tangga kita belajar. Saya dulu keliru. Saya pingin istri saya itu pakai jilbab, pakai cadar, pakai purdah, pakai niqab. Bicaranya lembut, tutur kata. Kita bilang iya, mungkin important. Ingin saya. Saya pingin istri yang sempurna. Tapi bapak tahu nggak, bini awak pingin lagi sempurna, ya nggak coba awak loh. Jadi artinya masing-masing saling berbenah. Makanya mohon maaf saya ingin sampaikan, kalau dicari kelemahan, semua kita punya kelemahan. Yang banyak dosa setan, yang banyak salah iblis, yang tak pernah berdosa malaikat. Istri kita bukan malaikat, istri kita bukan bidadari, kita juga bukan para nabi. Maka kalian temukan kesalahan itu, tutup. Jangan kalian marah. Kenapa? Karena Al-Quran telah memerintahkan. Ini yang kata Nabi. Wa iza tasabat ummati sakatan min ainillah.
Kalau kalian hina menghina, caci mencaci, saling buruk memburukan, sakatun min ainillah, jatuhlah kalian dari pandangan Allah. Doa kalian tidak akan diangkat, amal kalian tidak akan diterima. Apa bedanya kita dengan mereka? Sama. Sudah. Apalagi dalam momentum kontestasi politik 2023-2024. Nggak usah mencongkak, Le. Nak pilih Anies, pilih. Nak pilih Ganjar, boleh. Nak pilih Prabowo, boleh. Boleh, bisa nggak kita memilih tanpa harus mencaci? Bisa nggak kita memilih tanpa harus menghina? Karena seburu-buru orang pasti ada kebaikannya. Sebaik-baik orang pasti ada keburukannya. Kita bukan malaikat, Pak. Boleh nggak kita memilih tanpa harus mencaci maki? Sudahlah. Maka saya katakan mohon maaf. Penyebab orang stroke, pecah pembuluh darah, jantung berhenti mendadak, itu bukan dari cincang kambing. Nah, cincang kambing itu 10% ya Pak. Yang membuat orang stres, stroke, pecah pembuluh darah, mati mendadak, memikir uang. Lah, memikir piti uang dari mana lah Pak Jago dapat piti kau. Kojo samo jawab piti banyak umah godang oto tigo. Uang nan punya piti santai jo, awak nan mikir stres, stroke, pecah pembuluh darah. Nah, ini itu biasa-biasa aja Pak. Itu yang kata Allah. Apa kata Allah? Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan urusan bulat-bulat kepada Allah, dia serahkan bulat-bulat, wa huwa muhsin, dia buat yang terbaik, wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah cabut di hatinya rasa takut dan tak akan pernah bersedih hati. Uang punya untuk Pajero, alhamdulillah. Awak pakai Honda Brio, jadilah. Uang rumah orang kamarnya 7, awak perunas ukuran 6 kali 6, syukur. Makanya kalau pinti belanja 3 juta sebulan cukup, tapi 300 juta untuk lifestyle gaya hidup tidak akan pernah cukup. Yang membuat masalah itu kita. Maka dari itu saya minta kita bersama 2024 dirubah. Kita rubah keadaan ini agar kita menjadi orang yang terbaik. Dulu di Masjid Al-Quran sudah saya sampaikan, tidak lebih air. Bisa dia pernah mau? Hah? Oh tauhid. Saya sampaikan buat kita bersama, Pak, Bu. Makanya mohon maaf, Maryam, ibunya orang yang selalu menutup keburukan orang lain. Bani Israel itu banyak buruknya, tapi selalu ditutupinya. Tidak nampak keburukan, yang nampak itu kebaikan-kebaikan saja. Maka mulai sekarang kita tidak cerita lagi keburukan. Kalau ada orang cerita keburukan, hentikan, tinggalkan mereka. Karena itu akan memperbaiki merusak hati kita, Pak. Sudah. Kita ingin beramal, kita ingin selalu dekatkan diri dengan Allah. Apalagi kita sampai menanamkan rasa kebencian kepada saudara-saudara kita. Maka ini yang terjadi di Kapolda Riau saya sudah sampaikan, di Wakapolres sudah saya sampaikan, semalam di Dumai sama Kapolres Dumai sudah saya sampaikan. Makanya buat kita bersama, maaf, sudahlah. Jangan sampai kita menanamkan kebencian. Sampai-sampai ada di antara kita hari ini menanamkan kebencian bukan hanya kepada saudaranya, tapi juga benci kepada negerinya sendiri. Mulai kini tidak ada lagi yang kita benci. Mohon maaf, kawan saya berangkat umroh bulan Februari, sampai kini alunyo pulang. Inyo bini anak 3 orang. Abi rayu haji botang nelpon ambonyo. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ustaz maaf, ambo telat menawan nelpon. Ikut telepon ambo yang terakhir Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz besok ambo akan ganti nomor Saudi. Ambo tanya, ente umroh? Ya umroh atau pindah rumah? Sobat. Kok sampai kini alun pulang? Maaf Ustaz, ambo mungkin tidak balik ke Indonesia. Ambo akan mukim di Mekah Madinah Ustaz. Kenapa mukim? Berapa orang? Saya, istri, anak 3 orang. Beli mo, iyo. Emang ente gunakan paspor apa? Pisahnya pisah apa? Kok bisa lama? Dia tidak mau jawab. Saya bilang, kenapa ente mau pindah? Saya pindah Ustaz, di Indonesia ini tidak nyaman hidup Ustaz. Pemerintahnya rezim orang Yahudi, orang-orang kafir, sistemnya orang kafir, negerinya negeri tauhid. Saya ingin tinggal di negeri yang aman Ustaz, di Mekah Madinah. Dia lupa di Mekah Madinah itu Abu Lahab, Abu Jahal dibesarkan. Nah, yang saya kesalkan apa? Ada orang Indonesia pindah ke negeri sana, membenci negerinya sendiri. Ikut dakwah siapa? Siapa yang bertanggung jawab dengan dakwah ini? Saya mau tanya, siapa yang bertanggung jawab? Kita anak negeri Indonesia, kita umat Nabi, tidak pernah lahir zaman Nabi, tidak pernah bersuh wajah Nabi, tidak pernah hidup zaman Nabi. Kita jarak Nabi dengan tempat lahir kita ada 9 jam 55 menit. Tapi kita belajar mencintai Nabi. Kita cari makan di negeri ini, dan insya Allah kita akan sahid di negeri tercinta ini. Tidak ada alasan kita benci negeri kita, Pak. Siapa yang punya dakwah seperti ini? Sampai-sampai ada anak negeri membenci negerinya sendiri. Saya mau tanya sama kita bersama. Indonesia kok loma beramal, Pak? Loma, maaf. Indonesia ini indah beramal. Pak,
Negeri kita ini bukan negeri untuk kita benci. Negeri kita ini untuk kita cintai. Apapun bentuknya. Kalau ingin lakukan perubahan, bismillah. Doa pada Allah, semoga Allah lahirkan kita pemimpin-pemimpin yang terbaik. Amin. Seperti itu. Tapi ingat, pemimpin cerminan rakyatnya. Kalau kalian mengicu aja pasti pemimpinnya penutup. Bukankah pemimpin cerminan rakyatnya? Yang diperbaiki itu bukan pemimpinnya. Wah, kau perbaiki. Perbaiki diri kita. Agar kita jadi orang yang baik. Nanti Allah hadirkan pemimpin yang baik di negeri kita yang tercinta. Apa yang membuat kita benci dengan negeri kita? Nah, tidak ada yang kita benci dengan negeri kita nih, Pak. Tahun 1300 di atas 1200 ada satu kerajaan besar di Indonesia Nusantara. Namanya Kerajaan Singosari. Menaklukkan 3 benua. Pertama daerah Jazirah sebagian. Yang kedua daerah sebagian Mongol. Yang ketiga daerah sebagian Parsia. Singosari menaklukkan 3 benua. Sampai-sampai hari ini masih bisa kita lihat peninggalannya. Maaf, di Arab Saudi alat musik tertua itu namanya alat musik tertua namanya terbang. Terbuat dari kayu dan kulit. Di Eropa alat musik tertua namanya gitar. Terbuat dari tali dan kayu. Indonesia punya alat musik tertua. Orang Jawa menyebut gamelan. Gamelan gua terbuat dari logam. Orang Ocu menyebut oguong. Orang Kuansing menyebut talempong. Itu terbuat dari logam. Bangsa mana yang bisa buat alat musik dari logam? Kalau bukan bangsa yang menguasai ilmu pertambangan dan metalurgi yang sangat tinggi. Bangsa mana? Bahasa, mohon maaf Pak, kita mencintai bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Nabi kita. Bahasa Arab, bahasa Quran. Kita mencintai bahasa Arab. Tapi ingat, bahasa kita juga bahasa yang tidak bisa disepelekan. Makanya mohon maaf, panjang pendek bahasa Arab. Panjang pendek itu berubah maknanya, berubah artinya. Banyak perubahannya 3, 4, 5, 6, sampai 7 perubahan. Bahasa Inggris pun sama. Verb 1, verb 2, verb 3. Go, goes, gone, berubah. Tapi bahasa Indonesia Pak, perubahan sinonim bahasa banyak. Makanya jangan heran, orang Inggris menyebut beras rice. Dalam piring rice, dalam mangkuk rice, di sawah rice. Orang Arab menyebut beras rus, di mangkuk rus, di lantai rus, dalam piwuk rus. Indonesia menyebut borego ompek 26 nama. Di sawah padi nama, dipanen gabah nama, digiling boe nama, di nasi masak nasi nama. Tak banyak air, bubu nama. Masuk plastik, lontong nama. Masuk kambiu, ketupik nama. Tak godang api, angui, korak nama. Bahasa Arab kata, imah nama. Siapa bilang bangsa kita bangsa bodoh? Orang bodoh yang mengatakan bangsa kita ini bangsa bodoh. Dah, mulai sekarang kita mencintai negeri kita ini, Pak. Membantu saudara kita Palestina, tidak perlu beriman. Cukup sebagai manusia, lah wajib kita membantunya. Karena darah mereka darah kita, luka mereka luka kita, sakit mereka sakit kita. Satu sisi. Tapi di sisi lain saya Palestina, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk membantu saudara kita yang susah, orang miskin, tetangga-tetangga kita. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga. Kalau kalian makan kenyang, tetangga kalian kelaparan. Hari orang sibuk bantu Palestina berjuta-juta, tapi tidak mau membolian boleh sekilo untuk tetangganya, sehingga membiarkan tetangganya berhutang di kode. Baik, terakhir saya mau sampaikan. Maka ketika Maryam tumbuh dewasa, sibuk memperbaiki dirinya jadi orang baik, apa yang terjadi? Suatu ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrabnya Maryam, masuk ke mihrab ke kamar keponakannya ini. Allah ceritakan dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Allah menggunakan kata kullama, bukan sekali, setiap kali. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab Maryam, wajada indaha rizqa, dilihat oleh Zakaria banyak makanan. Masuk pagi, aduhnya makanan. Masuk siang, aduhnya makanan. Masuk malam, tosunya makanan. Apa kata Zakaria? Qalat ya Maryam, berkata Zakaria kepada Maryam, "Hai Maryam, itu makanan dari mana?" Kata Maryam, "Ya min indillah." Ini semua makanan dari Allah. Ulama tafsir mengatakan makanan itu diperintahkan Allah datang melalui malaikat Jibril setiap Maryam memerlukan. Perlu pagi, tiba diantar Jibril. Perlu siang, tiba Jibril mantar. Perlu malam, tiba Jibril mantar. Bayangkan Pak, orang-orang dulu kalau hati mereka baik, makan tuh makanan surga. Cerita makanan surga, kok bukan Maryamnya. Dulu ada Nabi yang diberikan juga makanan dari surga. Musa dan Bani Israel.
Wa zalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Allah turunkan makanan dari surga. Makanan itu bernama manna dan salwa. Apa itu manna dan salwa? Manna dan salwa itu pertama, sejenis minuman yang manis, terbuat dari madu. Makanan terbuat dari daging seperti bentuk daging burung. Makanan itu diantarkan oleh Allah kepada Bani Israel 2 kali dalam 1 hari. Berapa lama? 40 tahun lamanya. Ini orang dulu, Pak, kalau sibuk memperbaiki diri, makanan dari surga. Maka kita berkata, ingin jadikan orang yang terbaik dalam kehidupan, sudahlah. Jangan kalian bawa makanan haram ke rumah kalian. Jangan kalian suapkan makanan haram ke mulut istri kalian. Jangan kalian masukkan makanan haram ke mulut anak-anak kalian. Saya dulu coba makanan haram kita bawa pulang ke rumah. Kita masukkan ke mulut anak kita. Kita masukkan ke mulut istri kita. Lantas malam hari kita berdoa, ya Allah, jadikan anak kami habis dan habisah. La ilaha illallah summa na'udzubillah. Bagaimana mungkin anak kita kami pelihara? Ya Allah. Maka mulai sekarang di tahun 2024 Masehi ini, perhitungannya 1445 Hijriah, di detik-detik Jumadil akhir yang terakhir, kita akan masuk kepada bulan Rajab dan Sya'ban. Kita perbaiki diri kita. Tidak ada lagi keburukan. Kontestasi politik 2023-2024 jangan jadi pemicu untuk berbeda di antara kita. Kita negeri yang besar. Perbedaan pilihan jadikan alasan untuk tidak saling menyakiti, tapi saling mencintai. Perbedaan pilihan jangan jadikan alasan untuk tidak saling mencaci, tapi untuk saling mencintai. Perbedaan pilihan kita jadikan alasan untuk tidak saling memukul, tapi kita saling merangkul. Dari segi kebaikan kita sama, dari segi kebangsaan kita setara. Maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Arab satu bangsa, tapi dipikul oleh banyak negara. Eropa satu bangsa, tapi dipikul oleh banyak negara. Indonesia puluhan bangsa, tapi sanggup dipikul oleh satu negara. Negara itu negara Kesatuan Republik Indonesia. Seburuk-buruk orang pasti ada kebaikannya, sebaik-baik orang pasti ada keburukannya. Mintalah kepada Allah, perbaiki diri kita agar Allah berikan pimpinan pemimpin kita, wakil-wakil kita di parlemen, orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin.